Shalom saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Salam jumpa bagi saudara seiman dimanapun saat ini berada di seluruh Indonesia dan di luar Indonesia. Senang bisa bertemu dengan saudara-saudara melalui tayangan video ini, saudara. Saat ini saya akan sedikit membahas seperti pada judul, saudara, seorang artis, istri daripada pesulap, Demian. Saya melihat di media sosial, saudara, salah satu media sosial saya, di situ dijelaskan bahwa dia pindah keyakinan, saudara. Lalu saya mulai melihat berita di lampungtime.com 24 Februari 2024. Judulnya Sarah Wijayanto pindah agama. Biodata lengkap istri Demian Aditya kini menjadi seorang YouTuber. Pernikahan keduanya digelar di Hotel Grand Mahakam, Jakarta Selatan, dan saat itu Sarah Wijayanto beragama Muslim. Namun pada 16 Oktober 2020, Sarah Wijayanto memutuskan untuk keluar dari Islam dan berpindah agama menjadi Kristen. Sarah Wijayanto mantap memeluk agama Kristen lantaran mimpinya melihat sosok cahaya putih yang diyakini sebagai Tuhan olehnya. Dalam mimpi tersebut, Sarah bercerita ia sedang duduk dan tiba-tiba di belakangnya ada cahaya yang sangat terang sekali. Cahaya yang diyakini sebagai sosok Tuhan itu merangkul dan berbisik jika ia telah memberkati Sarah Wijayanto. Setelah mimpi tersebut, ia mengambil keputusan untuk berbeda keyakinan dengan sang suami, Demian Aditya. Itu dari berita ini, saudara. Tetapi saya mengecek di YouTube dan ada podcast dengan Daniel Mananta 3 hari yang lalu, saudara ya. Mungkin kita bisa mendengarkan sedikit cuplikannya ya. Dan waktu itu aku masih tinggal di rumah yang lama. Waktu itu aku sedang mengalami sesuatu yang cukup hatinya lagi nggak baik lah itu ya pada saat itu. Terus aku ingat itu aku ketiduran, tapi sebenarnya nggak ketiduran kok ya, karena posisinya tuh kayak gini nih, kayak aku nangis, sebenarnya lagi nangis bantal, terus aku kayak gini gitu. Terus tiba-tiba aku kayak ngeliat silaunya tuh aku nggak bisa jelasin, bukan kayak lampu gini ya, terang gitu, terang banget. Terus di depan aku tuh ada orang, itu nggak tahu juga, nggak tahu apa, pokoknya kayak kelihatannya sih gede gitu dia ininya ya. Terus duduk di depan aku gitu. Aku ngeliat tangannya ngejulur gitu. Tapi pada saat tangannya ngejulur, yang aku rasain bukan tangan tapi malah pelukan. Itu kayak gimana ya jelasinnya ya, aku juga nggak berani ngeliat mukanya karena it's so bright gitu. Aku jujur nggak tahu ya itu apakah bisa dibilang apa namanya, Holy Spirit gitu. Cuman justru malah aku nggak bisa ngeliat wajahnya tuh, nggak bisa gini gitu tuh, nggak bisa gitu ya. Matanya kan naik ke muka dia itu nggak bisa. Tapi I feel pada saat dipeluk itu kayak yang aku rasain tuh cuman kasih aja gitu, kamu diingetin kayak gini, inget ini yang dirasa, ini yang dirasa. Kasih itu kan ujungnya dari menuju menerima semuanya, memaafkan gitu. Aku nangis waktu itu, cuman nggak ngerti apa. Itu tuh di rumah Kemang tuh aku baru, kamu ngomong nanya gini aku baru kering kalau sebenarnya ada 2 kali. Oke. Wow.
kita. Dan aku ngerasanya sih sosok yang sama ya. The same. Ya maksudnya Nah, kita kenal Sarah Wijayanto, saudara. Dia sering melakukan seperti berburu atau mungkin berinteraksi ya dengan makhluk-makhluk lain. Dan dia mengatakan bahwa itu berbeda ya. Dan kemudian juga perasaan ketika menghadapi semacam itu waktu dia dipeluk ini berbeda ya. Dan dia menyatakan bahwa dia meyakini bahwa itu adalah Roh Kudus. Lalu saudara dengar dia mengatakan bahwa dia merasa ada damai, kasih, dan hanya di dalam Yesuslah, saudara, yang sering kita dengarkan ya, tentang bagaimana Yesus mengajarkan tentang kasih. Di dalam Dia ada kasih, kebenaran, menerima semuanya, bahkan menerima kita, saudara. Saudaraku, Dia adalah Tuhan yang hidup. Dia adalah Tuhan yang hebat. Dia menerima siapapun. Ketika kita dalam masalah, maka Tuhan sanggup menolong saudara. Biar kesaksian ini menolong saudara, menguatkan iman saudara untuk tetap kuat di dalam Tuhan. Setiap kita tidak akan pernah luput dari namanya masalah. Tetapi apapun yang kita hadapi, saudara, tetap berpegang teguh. Hebat luar biasa daripada Mbak Sarah ini. Ya, dia didatangi, dia dipeluk oleh Roh, dan itulah Roh Kudus. Dia merasakan bahwa berbeda dengan yang lain yang sering dia dia explore, saudara ya. Dan saya percaya itu adalah kuasa Tuhan, Tuhan yang hidup, yang sanggup mendatangi, bahkan juga mendatangi Rasul Paulus secara adikodrati ya. Dari kacamata manusia itu tidak mungkin, tetapi bagi Tuhan itu mungkin, saudara. Saudara bisa share video ini untuk memberkati saudara-saudara kita yang lain, biar kemuliaan Tuhan dinyatakan bagi dunia ini menjelang kedatangan Tuhan Yesus Kristus untuk kedua kalinya. Tuhan Yesus memberkati saudara sekalian. Amin.